Oke, untuk menghitung jarak yang memisahkan antara minimum pertama nah, di sini minimum pertamanya itu adalah itu ya, minimum pertama M1-nya itu sama dengan 1. Dan minimum kelima nah, minimum kelima ini sebagai M2-nya. M2 itu sama dengan 5 order. Oke. Itu bisa menggunakan persamaan ini. Delta Y sama dengan D atau jarak dengan layarnya dikali delta sin theta. Oke, itu sama dengan D dikali, nah sebelumnya kan kita sudah ulas ya, ada persamaan ini. D sin theta itu sama dengan M dikali lambda. Nah, sin theta ini sama dengan M dikali lambda dibagi D. Jadi D ini sama dengan A juga ya. Itu lebar celahnya. D sama dengan A. Nah, maka di sini sin theta kita substitusi dengan persamaan ini. D dikali delta dari M dikali lambda dibagi A. Oke, lebar celahnya. Itu sama dengan D dikali lambda dibagi A dikali delta M. Delta Y sama dengan, diterusin di bawahnya ya. D dikali lambda dibagi A. Nah, delta M ini kan selisih ya, yaitu M2 dikurang M1. Nah, maka kita dapat menghitung lebar celahnya. Lebar celah didapatkan ya, kita menghitung lebar celah menggunakan persamaan yang ini. Oke, saya tulis lagi persamaannya. Delta Y sama dengan D dikali lambda dibagi A dikali delta M-nya, M2 minus M1. Nah, maka lebar celah ya, atau A itu sama dengan D dikali lambda dibagi delta Y dikali delta M-nya, M2 dikurang M1. Oke. Ini kita masukkan aja nilai-nilainya sekarang. Lebar jarak celah dengan layar itu tadi diketahui sebesar 400 mm. Kemudian dikali panjang gelombangnya sebesar 550 kali 10 pangkat minus 6 mm. Kemudian dibagi dengan delta Y-nya. Jarak antara minimum pertama dan kelima pola difraksi celah tunggal sebesar 0,35 mm. Kemudian dikali dengan M2 5, M1-nya 1. Nah, di sini kita peroleh nilainya ya. 400 dikali 550 itu sebesar 220.000. 10 pangkat 3 kali 10 pangkat minus 6 mm kuadrat. Kemudian dikali dengan 5 minus 1 itu 4 nilainya. Kali 4 dibagi dengan 0,35 mm. Oke, 220
dikali 4, kemudian dibagi 0,35. Ini nanti diperoleh 2514,3 kali 10 pangkat minus 3 mm. Ini nilainya. Teruskan lagi ya. Lanjutin di slide selanjutnya. Tadi kan diperoleh nilainya 2. Lebar celah itu sama dengan 2514,3 kali 4 minus 3 mm. Ini boleh kita tulis juga ke A sama dengan 2,5 mm. Oke, ini lebar celahnya sebesar 2,5 mm. Kemudian kita bahas yang B, itu menghitung sudutnya. Sudut theta dari difraksi pertama. Minimum. Nah, karena ini yang ditanya adalah difraksi pertama, maka ordernya itu sama dengan 1. M-nya itu sama dengan 1. Nah, ini juga sama menggunakan persamaan yang sebelumnya. Itu lebar celah ya. Kita samain aja. Ininya, simbolnya A ya. Lebar celah dikali sin theta dikali sama dengan M dikali lambda. Nah, sin theta itu sama dengan M dikali lambda dibagi A lebar celahnya. Karena ini ditanyakan ada sudut dari tetanya. Sudut theta atau tetanya, berarti di sini theta sama dengan arcus dari sinus M dikali lambda dibagi lebar celahnya. Oke, dari sini tinggal kita masukkan aja nih nilai dari masing-masing komponennya. Theta sama dengan arcus sinus M-nya ordernya 1, kemudian panjang gelombangnya itu diketahui di soal 550 kali 10 pangkat minus 6 mm. Kemudian dibagi dengan lebar celahnya yang sudah kita cari sebelumnya, itu sebesar 2,5 mm. Oke, ini kalau kita hitung dengan kalkulator ya, itu tetanya kurang lebih bernilai sebesar 2,2 kali 10 pangkat minus 4. Oke, ini untuk solusi dari soal nomor 4. Nah, bisa mengikuti ya semuanya sejauh ini. Oke, baik. Kita lanjut ke soal nomor 5. Nah, kita sudah masuk ke soal nomor 5. Coba perhatikan di sini untuk soal nomor 5. Celah dengan lebar 1 mm diterangi oleh cahaya dengan panjang gelombang sebesar 589 nanometer. Nah, dapat dilihat pola difraksi pada layar itu 3 meter jauhnya. Berapakah jarak antara dua difraksi pertama di sisi yang sama dengan maksimum difraksi pusatnya? Oke, kita bahas ya untuk soal nomor 5. Sebelumnya kita tulis dulu nih, diketahui dari soalnya. Di sini diketahui celah dengan lebar. Jadi lebar celahnya sama aja ya kayak di soal nomor 4 kita simbolkan sebagai A. Lebar celah itu sebesar 1 mm.
Oke, diterangi oleh cahaya dengan panjang gelombang 589 nanometer. Panjang gelombangnya 589 nanometer. Kemudian dapat dilihat pola difraksi pada layar. Ini jarak layar dengan celah kita simbolkan sebagai D besar. Itu sebesar 3 meter. Oke, ini yang diketahui dari soal sudah kita tulis semua. Ya, nilai-nilainya. Ini kan beda-beda semua ya satuannya. Ini milimeter, ini nanometer, dan ini meter. Kita pilih satuannya meter nih untuk kita hitung. Jadi ini kita konversi ke dalam meter, jadi 1 kali 10 pangkat minus 3 meter. Ini kemudian besarnya 589 kali 10 pangkat minus 9 meter. Ini tetap 3 meter. Oke, kita tulis yang ditanyanya. Yang ditanya tuh berapakah jarak antara dua difraksi pertama di sisi yang sama dengan maksimum difraksi pusat. Jarak antara dua difraksi pertama. Dengan maksimum difraksi pusat. Oke, kita bahas solusi dari soal nomor 5. Kita coba perhatikan di sini ya, untuk solusi dari soal nomor 5. Jadi kita menghitung dulu satu-satu untuk difraksi pertama. Difraksi pertama itu Y1, kemudian difraksi yang kedua itu Y2-nya. Ya. Di sini ya. Pertama, menentukan posisi sudut minimum pertama ke sisi maksimum pusat. Nah, kalau di sini itu posisi sudut minimum pertama ya. Jadi M-nya atau ordernya itu sama dengan 1. M sama dengan 1. Ini sama menggunakan persamaan yang sebelumnya. Lebar celah dikali sin theta sama dengan M dikali lambda. Theta sama dengan arcus sinus dari ordernya ya, dikali lambda dibagi dengan lebar celah. Oke, ini kita masukkan aja nilainya. Theta sama dengan arcus sinus dari, nah ordernya itu berapa? 1 nilainya. Kemudian dikali dengan panjang gelombangnya. Panjang gelombangnya sebesar 589 kali 10 pangkat minus 9 meter. Dibagi dengan lebar celahnya sebesar 1 kali 10 pangkat minus 3 meter. Ya, nanti kalau kita hitung menggunakan kalkulator, itu tetanya kurang lebih bernilai 5,89 kali 10 pangkat minus 4 radian. Nah, selanjutnya kita baru menghitung jaraknya. Jarak layar dari
tengah pola minimum. Nah, itu menggunakan persamaan apa? Untuk menghitung jaraknya, jarak layar, bisa menggunakan persamaan ini. Karena di sini adalah apa ya? Yang kita hitung adalah posisi sudut minimum pertama. Ini masih satu kesatuan ya ini. Jadi di sini untuk menghitung jarak layar minimum pertama gitu. Jadi di sini Y1. Y1 sama dengan D, ya, jarak layar ke celah dikali tan theta 1. Oke, kita masukkan nilai komponennya. Jarak celah ke layar. Jarak layar ke celah itu sebesar 3 meter. Kemudian dikali tangan theta satunya sebesar 5,89 kali 10 pangkat minus 4 derajat. Nah, kalau kita hitung menggunakan kalkulator, besar jarak layar pada minimum pertama itu lebih bernilai sebesar 1,767 kali 10 pangkat minus 3 meter. Nah, ini kita udah dapat ya jarak layar minimum pertamanya. Di saksi pertama. Oke, selanjutnya kita menentukan atau menghitung posisi sudut minimum kedua. Di sini ya. Menekan posisi sudut minimum kedua. Nah, karena di sini minimum kedua, berarti kita menggunakan ordenya atau M-nya itu sama dengan 2. Nah, kita ingin menentukan posisi sudut sama sebelumnya, yaitu menggunakan persamaan ini. Theta 2 sama dengan arcus dari sinus M ordenya dikali panjang gelombang dibagi lebar celah. Kita masukkan ya nilai dari masing-masing komponennya. Theta 2 sama dengan arcus sinus. Ini ordenya 2 nilainya. Kemudian dikali panjangnya sebesar 589 kali 10 pangkat minus 9 meter dibagi dengan lebar celahnya sebesar 1 kali 10 pangkat minus 3 meter. Ini kalau kita hitung menggunakan kalkulator, kurang lebih nilai posisi sudut minimum kedua itu setara dengan 1,178 kali 10 pangkat minus 3 radian. Oke, ini kita sudah menentukan posisi sudut minimum kedua. Selanjutnya, kita menghitung jaraknya. Jarak dari pusat pola ke minimum kedua. Nah, itu bisa menggunakan persamaan ini. Sama kayak seperti sebelumnya. Y2 sama dengan jarak layar ke celah dikali tangan theta 2.
Ya, kita masukkan dari masing-masing komponennya. Jarak layar ke celah D itu 3 meter. Kemudian dikali tangan theta 2. Theta 2-nya berapa? Ini yang kita cari sebelumnya. Bernilai 1,178 kali 10 pangkat minus radian. Nah, ini akan kita peroleh nilainya kurang lebih sebesar 3,534 kali 10 pangkat minus 3 meter. Oke, kita udah dapat nih jarak minimum pertama dan jarak untuk pola difraksi minimum kedua. Nah, maka di sini jarak antara dua minimum tersebut adalah ini ya, jarak antara dua minimumnya yaitu delta Y. Delta Y sama dengan Y2 dikurang Y1. Jadi jarak pusat pola difraksi minimum kedua dikurang dengan jarak pola difraksi minimum pertamanya. Ini kan udah kita cari sebelumnya besar nilainya berapa, jadi tinggal kita masukkan aja nilainya. Mana Y2 itu tadi bernilai 3,534 kali 10 pangkat minus 3 meter. Kemudian dikurang dengan Y1 itu sebesar 1,767 kali 10 pangkat minus 3 meter. Nah, diperoleh nilai delta Y-nya itu sebesar 1,77 kali 10 pangkat minus 3 meter. Ini boleh kita konversi satuannya menjadi satuan meter ya. Jadi 1,77 mm. Oke, ini sudah selesai pembahasan solusi dari soal nomor 5. Sampai di sini bisa mengikuti ya semuanya untuk soal nomor 5. Pertama, kita itu mencari jarak pola difraksi minimum pertama, kemudian untuk mencari jaraknya ini sebelumnya kita nyari dulu posisi sudut minimum pertama. Kemudian yang kedua itu menentukan jarak pola difraksi minimum kedua. Nah, sebelumnya kita harus menentukan dulu nih posisi sudutnya. Nah, baru kita bisa menghitung jarak antara dua difraksi pertama dengan maksimum difraksi pusatnya. Oke. Oke, kalau gitu kita lanjut ke bahas soal nomor 6. Nah, soal nomor 6, kita sudah sampai soal nomor 6. Coba diperhatikan di sini untuk soal nomor 6. Saya bacakan soalnya ya. Cahaya dengan panjang gelombang 624 nanometer. Datang tegak lurus pada lapisan tipis dari sabun, di mana indeks bias sabun ini sebesar 1,33. Yang tersuspensi di udara. Tentukan ya, yang A itu berapa sih ketebalan terkecilnya? Kemudian yang B, ketebalan terkecil selanjutnya dari lapisan tersebut.
di mana pantulan dari film itu mengalami interferensi konstruktif penuh. Oke, kita bahas untuk soal nomor 6. Nah, sebelumnya kita tulis dulu nih, diketahui dari soalnya. Di sini kita tulis diketahui itu nilai panjang gelombangnya, ya, panjang gelombang atau lambda, kita simbolkan sebagai lambda, sebesar 624 nanometer. Oke, kemudian di sini diketahui indeks bias dari sabunnya, N ya, itu sama dengan 1,33. Yang ditanya, yang A, ketebalan terkecil dari lapisan sabun. Ketebalan terkecil. Nah, ketebalan ini nanti kita simbolkan sebagai L besar ya. Karena ini yang ditanya terkecil berarti kita simbolkan sebagai L0. Kemudian yang B, ketebalan terkecil selanjutnya dari lapisan tersebut, di mana pantulan dari film mengalami interferensi konstruktif. Yang B itu ketebalan terkecil selanjutnya. Nah, karena sebelumnya di awal untuk ketebalan terkecil itu kita simbolkan sebagai L0, berarti ketebalan terkecil selanjutnya di sini yaitu L1 ya, L1. Yang mengalami interferensi konstruktif. Oke, kita bahas satu persatu untuk soal nomor 6. Oke, kita bahas ya untuk soal nomor 6. Ini udah kita tulis diketahui dari soalnya, itu yang diketahui adalah panjang gelombang sama nilai indeks bias dari sabunnya. Oke, kita bahas. Coba diperhatikan di sini untuk pembahasan soal nomor 6. Kita bahas terlebih dahulu yang bagian A. Yang bagian A adalah yang ditanya itu ketebalan terkecil dari lapisan sabun. Lapisan sabun. Oke, nah untuk interferensi konstruktif ya, untuk interferensi konstruktif itu menggunakan persamaan ini. 2 dikali dengan ketebalannya itu sama dengan
M-nya ya, ordernya ditambah setengah dikali panjang gelombang dibagi dengan indeks biasnya. Nah, di sini karena kita ingin mencari ketebalannya atau L-nya, berarti kita dapat itu ya, memperoleh persamaan untuk menghitung ketebalannya, yaitu L sama dengan ordernya atau M ditambah setengah dikali panjang gelombang dibagi dengan 2 dikali indeks biasnya. Dikalikan. Oke, ini persamaan yang akan kita gunakan untuk menghitung ketebalan. Ketebalan dari lapisan sabun, baik itu untuk ketebalan terkecil dan yang bagian B juga ketebalan terkecil selanjutnya. Oke.